Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Mega di materi eksponen. Jadi untuk matematika peminatan pada pertemuan pertama ini, kita akan berkenalan dengan yang namanya eksponen. Ini ya, bentuk umumnya atau bentuk dasarnya. Oke, untuk bilangan eksponen itu apa? Jadi bilangan eksponen adalah bilangan berpangkat. Nah, untuk A-nya ini kita sebut bilangan pokok atau bilangan dasar. Lalu B-nya ini adalah eksponen atau si pangkatnya. Nah, bentuk eksponen itu penjabarannya seperti ini. Jadi ketika A pangkat B, maka dia akan menjadi A kali A kali A kali sekian dan diakhiri dengan A lagi atau sebanyak B faktor. Jadi kita punya contoh, misal A-nya itu kita ganti 2, B-nya itu kita ganti 3, maka akan menjadi 2 pangkat 3 kan? Nah ini penjabarannya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Nanti ini dihitung ada hasilnya. Terus ketika kalian ketemu Y pangkat 4, sama, kita kalikan Y-nya sebanyak 4 kali. Jadi Y kali Y kali Y kali Y. Jadi dikalikannya dengan dirinya sendiri, sebanyak yang diminta, sebanyak pangkatnya. Nah lalu ketika 3 pangkat M, kita kalikan 3 sebanyak M kali. Nah M itu tuh apa? M itu adalah suatu bilangan yang akan nanti bisa menjadi 1, 2, 3 seperti yang diminta. Tapi di sini kita lambangkan aja. Jadi M itu bisa diganti dengan sembarang bilangan sesuai soal yang diminta, gitu ya. Selanjutnya, kita akan kenalan sama yang namanya sifat-sifat bilangan eksponen. Jadi, PR untuk kalian harus memahami, kalian nanti akan hafal dengan sifat-sifat eksponen. Karena ini dasar dari pembelajaran kita untuk kedepannya. Kalau kalian tidak hafal dengan ini, ya nanti kalian akan bingung untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Karena ini adalah dasar kita, pegangan kita. Ibaratnya, kalau kalian untuk bisa membaca, kalian harus paham dulu abjadnya, huruf-hurufnya gitu ya. Nah ini sama aja. Ketika kalian mau kenalan sama yang namanya eksponen atau sifat eksponen, kalian harus tahu sifat-sifat dasarnya. Jadi, ketika bilangan pokoknya di sini itu sama, tapi pangkatnya berbeda dan ini dikali, maka kalian tulis sekali aja bilangan pokoknya. Kemudian, kalau kali, pangkatnya ditambah dengan syarat, ini ya, bilangan pokoknya sama. Jadi tulisnya sekali, kalau ada tanda kali maka pangkatnya ditambah gitu. Kalau di sini ada A pangkat M, terus dikurung, dipangkatkan lagi N, maka ini kurungnya ini kita ganti dengan kali. Jadi nanti cara mengerjakannya A pangkat M kali N gitu ya. Lalu ketika dia bentuknya pembagian, jadi ini pembagian ya, pembagian itu bisa ditulis seperti ini atau bisa juga ditulis seperti ini. Dengan syarat bilangan pokoknya itu sama. Kalau bilangan pokoknya sama, dipangkatkan dan itu nanti dibagi oleh bilangan pokok yang sama dengan pangkat yang berbeda, maka nanti di sini akan menjadi A kalau bagi pangkatnya dikurangi gitu ya, M kurangi N. Yang nomor 4 ini dia itu bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama. Dia juga punya cara sendiri. Jadi bilangan pokoknya ini kita kali, lalu karena pangkatnya sama kita tulis sekali aja gitu. Lalu yang di sini ketika pembagian tapi bilangan pokoknya berbeda, kalian tulis aja bilangan pokoknya dulu dan pangkatnya ini karena sama kita tulis sekali, tapi kita punya syarat. Syaratnya ketika yang penyebutnya ini ya atau B-nya ini yang bawah sini itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, gimana kalau akar? Kalau akar jangan sampai ketukar. Jadi kita penjabarannya bilangan pokok dipangkatkan ini dulu dibagi sama yang depannya gitu ya. Ya, nomor 7
di sini 1 per A pangkat M. Itu akan menjadi, jadi si yang bawah sini dia akan naik, tapi pangkatnya dari positif jadi negatif. Nanti juga akan berlaku ketika dia dari atas, gini, dari atas ke bawah, juga akan pangkatnya itu dikalikan dengan negatif. Gitu ya, dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa sih Bu dari tadi bilangan yang bawah atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0? Iya, karena nanti dia akan bermasalah ketika diganti dengan 0. Gitu ya, dia tidak akan bisa menggunakan sifat ini. Jadi sifatnya tidak akan berlaku. Kemudian ini ada yang spesial. Ketika A pangkat 0, maka jawabannya 1. Jadi sebarang bilangan ketika dia dipangkatkan 0, jawabannya adalah 1. Mau itu 1000, mau itu 10.000, mau itu 1 juta. Ketika dia dipangkatkan 0, maka jawabannya adalah 1. Nah, di sini kita ke contoh pertama. Jadi ketika kita punya 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4, kalian lihat. Di sini sama-sama punya 3 ya. Dia 3, ini 3. Kita tulis sekali aja. Lalu pangkatnya ini, karena ini tanda kali, pangkatnya ditambahkan. Maka dia akan menjadi 5 tambah 4 itu adalah 9. Jadi 3 pangkat 9. Alangkah lebih baiknya nanti bisa kalian cari hasilnya 3 pangkat 9 itu berapa gitu ya. Lalu di sini 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, ingat ya, kalau ada kurung seperti ini maka pangkatnya dikali. Nah, di sini 7 pangkat 3 dikali 2, maka hasilnya adalah 7 pangkat 6. Nah, ini ketika bilangan pokoknya sama tapi dibagi. Ingat ya, kalau pembagian maka pangkatnya itu dikurang. Maka 2 itu sama ya, kita tulis sekali. Kemudian 8 dikurangi 3, jawabannya 2 pangkat 5. Nah, di sini perkalian tapi bilangan pokoknya itu berbeda. Ketika bilangan pokok atau bilangan utamanya itu berbeda, tapi pangkatnya sama, kalian tulis bilangan pokoknya sesuai yang diminta. 8 kali 5 dipangkatkan 3-nya kan sama ya, tulis sekali aja. Jadi 8 kali 5 kan 40. 40 pangkat 3 gitu. Nah, ini juga sama sekasus, dia pembagian tapi bilangan pokoknya beda, sedangkan pangkatnya itu sama. Kalian tulis bilangan pokoknya, pangkatnya ditulis sekali aja. Jadi 5 per 9 pangkat 4. Nah, ini ketika kalian punya akar, nah di akar itu kan 7 pangkat 8. Ini kalian tulis dulu, dibagi dengan yang depan 3 gitu. Lalu ketika kalian punya 1 per 5 pangkat 4, dia akan menjadi 5 pangkat min 4. Jadi dari bawah dia naik, dari positif jadi negatif. Nanti kalau di sini negatif, dia akan menjadi positif. Tinggal kalian tukar aja. Lalu di sini 1000 pangkat 0. Seperti yang Ibu bilang tadi, mau itu 1000, 10.000, 1 juta, 20 juta, 50 juta, 15, dan sekian. Ketika dipangkatkan 0, jawabannya adalah 1. Nah, ini adalah contoh-contoh yang huruf-huruf saja. Jadi kayak simbol ya. Y pangkat 3 dikali Y pangkat 4. Tinggal kalian jumlahkan aja. Kalian tambah menjadi Y pangkat 7. Ini 6 pangkat Y dipangkatkan lagi dengan Z. Tinggal pangkatnya dikali 6ZZ. Gitu ya. 6Z kali Z. Jadi ketika perkalian, kalian nggak selalu harus menulis dengan tanda kali, bisa titik, bisa tidak dikasih tanda, itu namanya kali, perkalian juga. Kemudian ketika dia pembagian, ya udah ini B pangkat 7 kurangi 3 pangkat 4 gitu ya. Ini M pangkat 5 kali K pangkat 5, bilangan pokoknya itu beda ya, maka M kali K dipangkatkan 5. Nah, di sini 3 per 7 pangkat H gitu. Ini 8, ingat ya, 8 pangkat K dibagi T gitu. Terus di sini dia adalah 1 per P pangkat 3 sama dengan, ini P-nya naik menjadi P pangkat negatif 3.
Gimana kalau 1 per P pangkat negatif 3? Ketika dia naik, dia akan menjadi P pangkat 3. Gitu. H pangkat 0 adalah 1. Jadi mau A sampai Z dipangkatkan 0 juga 1. Nah, untuk contoh ketiga, ini sudah penerapan di dalam materi yang lebih luas lagi. Jadi ketika kita punya soal ini ya, punya soal akar A dipangkatkan 4 dibagi 1 per A pangkat 7. Nah, akar A itu apa? Akar A itu, jadi di sini, di akar sini, sebenarnya itu tuh ada angka 2-nya. Jadi ketika kalian ketemu akar dan nggak ada tulisan berapapun, aslinya di situ ada 2. Terus A-nya ini kan terlihat berdiri sendiri. Jadi sembarang bilangan ketika dia tidak terlihat punya pangkat, sebenarnya dia punya pangkat 1. Itulah kenapa dia akan menjadi A pangkat 1. Jadi ini A pangkat 1 per 2 gitu. Terus dipangkatkan 4, terus ini 1 per A pangkat 7, A pangkat 7 naik menjadi A pangkat min 7. Ingat, ini pembagian. Nah, sebelum kita ke pembagian, kita hitung dulu yang ini. Ini boleh dicoret ya. Setengah dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 2. Ini dicoret sama ini menjadi 2. Maka perhitungan ini menjadi A pangkat 2 dibagi A pangkat 7, min 7, A pangkat negatif 7 atau A pangkat min 7 gitu. Nah, kemudian tadi ya Ibu sudah bilang kalau pembagian itu dia akan menjadi pengurangan pangkatnya. Maka 2, mana kursornya? 2, pembagian pangkatnya jadi kurang, ini negatif 7, negatif 7. Nah, kalian ingat kalau negatif, di sini ketemu negatif, dia akan menjadi penjumlahan. Maka 2 tambah 7, hasilnya 9. Maka jawaban akhirnya adalah A pangkat 9. Kita ke selanjutnya, ini nomor 2-nya. Ketika kalian ketemu, di sini kok ada akarnya banyak banget, kalian kerjakan dari belakang. X pangkat 7, di sini di akar. Akar berapa di sini? Akar 2. Maka dia akan menjadi X 7, X pangkat 7 per 2. Yang depannya tetap. Lalu sekarang kita jumlahkan. Di sini kan Ibu sudah bilang tadi, ketika dia tidak punya angka, tidak punya pangkat, sebenarnya dia adalah pangkat 1. Kalau dikali maka menjadi ditambah pangkatnya. Nah, maka 1 ditambah 7 per 2, dia jawabannya adalah 9 per 2. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung kalian jabarkan. Jadi kalau tadi di sini kan X pangkat 9 per 2, aslinya dipangkatkan lagi. Pangkat berapa? Pangkat 1. Pangkat 1 per 3, karena di sini ada angka 3-nya. Maka di sini ketika perkalian, ya kan? Dia perkalian ya di sini. Kalau dia perkalian ya udah kayak 9 kali 1, 2 kali 3 gitu. Atau bisa ada yang mau kalian coret-coret juga bisa. Nah, di sini ketika kalian ketemu yang banyak banget kayak gini, nggak usah pusing. Jadi dia kan awalnya bentuknya atas bawah gini ya. Kalian tulisnya dalam pembagian biasa, tapi masih di dalam kurung. Jadi ini pembilangnya di depan, penyebutnya di belakang, dan di sini pembagian. Terus pangkat 1 per 5, tetap dia di luar kurung. Lalu kalau sudah seperti itu, kita hitung A dengan A, B dengan B. Nah, di sini A-nya itu pangkat 2 dan A-nya pangkat negatif 3. Ingat, kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi. Terus B-nya pangkat negatif 8. Yang kedua adalah pangkat 2. Maka B pangkat negatif 8 dibagi itu akan menjadi kurang. Ini 2 tetap 2 ya. Terus kalian pangkatkan 1 per 5. Lalu di sini A pangkat 2 dikurangi negatif 3. Kalau tadi ya, negatif ketemu negatif akan menjadi ditambah 2 tambah 3, hasilnya 5. Lalu di sini negatif 8 dikurangi 2, negatif 10. Nah, sekarang tinggal kita hitung sama pangkat yang luar.
A pangkat 5 dikali 1/5, jawabannya 1. Atau A pangkat 1. A pangkat 1, satunya nggak perlu ditulis. Lalu di sini B pangkat negatif 10 dikali dengan 1/5, maka jawabannya adalah negatif 2. Kita ketemu hasilnya adalah A kali B pangkat negatif 2. Gitu ya. Ini juga bisa ditulis lagi. Jadi ketika dia pangkatnya negatif di sini, kita bisa turunkan. Jadi ingat, kalau dia di atas posisinya negatif, kita turunkan aja biar dia jadi positif gitu. Nah, kita ke tugas ya. Kalian pahami saja contoh sama materinya tadi, lalu kalian catat di buku matematika peminatan kalian. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.